Siswa Ilmu Komputer semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan program survei data akademik mahasiswa, di mana adalah program ini yang bisa dibuat acuan ataupun terkadang kan banyak omongan kalau teman-teman mahasiswa yang sering kali ikut organisasi adalah kebanyakan molor di perkuliahannya. Nah, di sini saya akan mewujudkan survei data untuk melihat apakah benar itu bisa terjadi ataupun hanya mungkin omong-omongan yang sering kita terima, ataupun mungkin justru malah banyak sebaliknya teman-teman yang tidak sepakat dengan opini tersebut. Nah, di sini saya membuat program survei data akademik mahasiswa yang dibuat menggunakan Java Swing GUI dan menerapkan konsep OOP seperti inheritance, polymorphism, interface, dan enkapsulasi. Oke, yang pertama di sini terdapat GUI. Nah, di sini GUI di sini adalah yang digunakan untuk menginput data dan menampilkan data mahasiswa, baik mahasiswa biasa maupun mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Oke, di sini terdapat beberapa banyak komponen-komponen di sini. Di sini ada text field untuk mengisi name, nama, dan lain sebagainya. Ada combo untuk memilih mahasiswa biasa ataupun mahasiswa organisasi. Nah, di sini juga ada button simpan, ada button lihat, dan di sini juga ada tabel. Aku lupaan di sini ada JSpinner, di mana kita bisa mengataskan ataupun mengurangi. Di sini terdapat jumlah organisasi. Ketika ini dipencet ke atas, nanti akan naik dari 1 ke 2 dan seterusnya. Setelah semua data diinput melalui GUI, data akan diproses oleh program di belakang layar menggunakan konsep OOP. Nah, di sini nanti adalah program yang akan dilihat oleh teman-teman yang menjalankan program ini ataupun konsumen yang memakai program ini. Sebentar, akan saya run. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman yang memakai program ini adalah cuma melihat ini saja, tidak akan melihat program-program yang ada di belakangnya ini. Oke, yang pertama adalah ada kelas induk, di mana di sini ada mahasiswa. Kelas mahasiswa berfungsi sebagai kelas induk yang menyimpan data dasar seperti name, nama, dan juga IPK. Oke, pertama di sini ada package UTS, package di mana kelas ini berada agar kelas-kelas itu bisa terorganisir. Nah, di sini ada public class mahasiswa, di mana menjelaskan bahwa ini adalah publik. Dan di sini ada implementasi dari enkapsulasi. Ada variabel privat yang berguna untuk menyimpan NIM, nama, IPK. Nah, kenapa dibuat privat? Agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Di sini menyimpan data string karena NIM dan nama. Di sini pakai double karena ada komanya. Jadi ada konstruktor bermetode parameter yang akan dipanggil saat objek dibuat menggunakan objek kelas new mahasiswa. Publik mahasiswa string. Nah, ini
Ini akan dipanggil nanti ketika membuat objek new mahasiswa. Selanjutnya ada parameter NIM, nama, dan IPK digunakan untuk mengisi data awal. Jadi data awal nanti akan di sini. Keyword this digunakan untuk membedakan variabel milik kelas dan parameter. Nah, ini membedakan ini sama ini. Selanjutnya di sini ada getter untuk mengakses data privat, penerapan enkapsulasi, metode getter untuk mengambil NIM, nama, dan IPK mahasiswa. Ini nanti akan diambil lagi. Selanjutnya ada metode berparameter ataupun logika. Metode get predikat digunakan untuk mengolah data IPK. Nah, if digunakan untuk mendapatkan predikat apa yang diperoleh dengan suatu ketentuan. Return digunakan untuk mengembalikan hasil dan menghentikan metode. Jadi ketika teman-teman nanti akan mengisi data input 3,5, maka program akan memunculkan kumlot dan sekaligus menghentikan apa itu programnya, stop sampai kumlot sini saja. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya. Oke. Selanjutnya ada kelas mahasiswa aktif, merupakan turunan dari kelas mahasiswa yang menambahkan atribut jumlah organisasi. Nah, di sini. Nah, di sini kenapa ada keyword extend mahasiswa? Berarti mahasiswa aktif adalah kelas anak dari mahasiswa, dan kelas mahasiswa yang sebelumnya yang ini itu adalah superkelasnya atau kelas induknya. Nah, di sini private in jumlah organisasi adalah mendeklarasikan atribut jumlah organisasi bertipe integer karena menyimpan jumlah. Nah, nanti ini yang akan saya terangkan tadi di awal memakai JSpinger, mohon maaf, itu akan menambahkan jumlah organisasi. Itu yang dibalik layarnya sebenarnya adalah ini. Nah, selanjutnya adalah konstruktor memiliki parameter, ada name, nama, IPK, memiliki kelas induk, jumlah organisasi memiliki kelas anak. Konstruktor dipanggil saat objek mahasiswa aktif dibuat. Keyword super digunakan untuk memanggil kelas induk mahasiswa. Nah, datanya yang di sini itu mengambil dari kelas mahasiswa yang tadi. Kenapa? Karena ini memakai super. Nah, selanjutnya this dot jumlah organisasi mengisi nilai parameter jumlah organisasi ke atribut kelas milik ini. Selanjutnya ada metode baru spesifik untuk anak kelas. Metode ini digunakan untuk menentukan status keaktifan mahasiswa. Nah, di sini. Nah, ketika saya teruskan dulu, mahasiswa mengikuti lebih dari organisasi dinyatakan super aktif. Mahasiswa yang ikut kurang dari 2 organisasi adalah mahasiswa yang aktif biasa. Nah, sama seperti tadi juga konsepnya, dari jumlah diteruskan ke ataukah ini super aktif ataukah biasa, dan dihentikan di situ juga gitu. Dan selanjutnya ada mengembalikan nilai atribut jumlah organisasi. Di sini berfungsi untuk mengembalikan tadi di tampilannya. Interface pengolahan data. Nah, ini adalah perwujudan dari interface pengolahan data yang digunakan sebagai kontrak untuk mengelola data mahasiswa. Nah, di sini adalah ada Java until ArrayList dan Java until .list.
digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara dinamis, bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, di sini juga mendefinisikan interface-nya juga. Nih. Selanjutnya ada metode abstrak tanpa body, jadi data bisa ditambah ataupun dihapus. Nah, selanjutnya ada metode list mahasiswa get daftar mahasiswa, di mana ini bisa menyimpan data ataupun mengembalikan daftar datanya, seperti itu. Selanjutnya ada polymorphism di sini. Kelas mahasiswa service mengimplementasikan interface pengolahan data dan menggunakan array list untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, di sini list data, interface koleksi data. Array adalah kelas konkret yang mengimplementasikan list. Polymorphism public class mahasiswa service implementasi pengolahan data. Nah, jadi ini adalah juga implementasi dari pengolahan data. Nah, private list mahasiswa menerapkan enkapsulasi, tidak bisa diakses secara langsung dari luar karena ini privat. Nah, list mahasiswa hanya bisa menyimpan objek bertipe mahasiswa. Dan new array list di sini bisa untuk membuat objek array list. Nah, selanjutnya override implementasi metode dari interface polymorphism. Override metode ini juga mengoverride metode dari interface public void tambah data metode untuk menambahkan data metode berparameter. Objek data parameter umum objek agar fleksibel. Nah, di sini juga bisa menambahkan, di sini juga bisa menghapus data. Nah, di sini juga seperti yang tadi juga bisa mengembalikan. Jadi ini adalah implementasi dari pengolahan data yang sebelumnya. Nah, coba kita run program ini. Oh, di sini sudah ada. Nah, katakanlah ini saya IPK 3 mahasiswa organisasi. Nah, dan mungkin disarankan untuk nanti apabila ada yang meminat program ini dikhususkan untuk guru ataupun orang yang benar-benar bisa untuk menghandle ini, karena ini kan prosesnya penginputannya manual. Jadi kalau mungkin salah orang dan memakai survei ini kemungkinan juga bisa berbahaya gitu. Ini 3,0 mahasiswa. Nah, di sini ketika kita menginput nilai 3,5, IPK 3,5, maka akan memunculkan predikat cum laude. Nah, ketika IPK-nya 3 akan memunculkan memuaskan. Nah, ketika kita mengikuti organisasi lebih dari 5, maka akan memunculkan superaktif. Nah, gitu. Jika 0 berarti ya mahasiswa biasa, bukan mahasiswa organisasi yang aktif ataupun superaktif. Mungkin seperti itu penjelasan dari program kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan, karena saya juga sangat tahu di sini saya belajar. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.